Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Dwi Horyana Suryani dengan NIM A1J223013 dari R001 Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2023. Dengan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa yang diampu oleh Ibu Ernanda SPD MA PhD. Untuk proposal mini atau sederhana yang saya buat, ini berjudul mengenai analisis linguistik forensik, konten TikTok Code Blue, pengaruh diksi dan gaya bahasa dalam pembentukan persepsi negatif terhadap tokoh Clairmont-Pastry. Baik, isi dari proposal mini atau proposal sederhana saya yang pertama itu adalah latar belakang, di mana di dalam latar belakang ini mencakup beberapa hal-hal penting, yaitu diantaranya mengenai pentingnya bahasa, yaitu diketahui bahwa bahasa adalah alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari yang menyampaikan ide dan perilaku sosial. Bahasa sendiri adalah sebuah alat komunikasi yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Ia berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, dan perilaku sosial. Melalui bahasa, suatu individu ataupun kelompok dapat berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun hubungan. Dalam konteks sosial, bahasa tidak hanya membantu dalam komunikasi, tetapi juga bentuk identitas dan budaya dalam masyarakat. Lalu poin yang kedua ada linguistik forensik, yaitu linguistik forensik itu adalah cabang linguistik yang mengkaji bahasa dalam ranah hukum. Linguistik forensik sendiri merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip bahasa dalam ranah hukum. Disiplin ilmu ini mencakup berbagai analisis seperti analisis forensik, analisis wacana, semantik, dan pragmatik. Linguistik forensik sendiri berperan penting dalam persidangan, di mana bahasa digunakan untuk menginterpretasikan bukti dari pernyataan. Dengan memahami struktur dan fungsi bahasa, para ahli linguistik forensik dapat memberikan gambaran yang membantu dalam proses hukum. Yang ketiga adalah dampak digitalisasi, yang mana media sosial seperti TikTok memiliki potensi positif maupun negatif, seringkali menyebarkan ujaran kebencian ataupun kebohongan bagi pengguna yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Di era digital sekarang ini, media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Meskipun sebuah platform digital menawarkan peluang untuk berbagi informasi secara positif, seringkali juga dapat menyebarkan sebuah ujaran kebencian, berita bohong atau hoax, dan konten yang merugikan bagi orang lain. Lalu, adanya konten TikTok. Konten TikTok sendiri adalah platform populer di kalangan para remaja untuk membuat konten hiburan dan edukasi yang dapat mempengaruhi opini publik. TikTok sendiri telah menjadi salah satu platform media sosial paling populer, terutama di kalangan generasi muda saat ini. Platform digital ini tidak hanya menyediakan ruang untuk konten hiburan, akan tetapi juga edukasi. Dengan fitur yang memungkinkan penggunanya membuat video pendek, TikTok memudahkan penyebaran informasi dan ide yang kreatif. Akan tetapi, karena sifatnya yang mudah menyebar luas, konten TikTok ini dapat mempengaruhi publik secara signifikan, baik dalam segi yang positif maupun yang negatif. Lalu adapun fenomena mengenai Code Blue, konten kreator yang mengkritik sebuah bisnis ataupun sering disebut sebagai review blogger, seperti kasusnya yang baru-baru ini mengenai dia mereview toko kue yaitu Clairmont-Pastry, yang mana dapat menyebabkan persepsi atau memicu khalayak ramai dengan arah yang negatif. Salah satu fenomena ini muncul di akun TikTok, yaitu dengan akun Code Blue, yang dikenal karena kritiknya terhadap berbagai bisnis termasuk dalam bisnis makanan, yaitu salah satunya adalah toko roti Clairmont-Pastry. Lalu mengenai kasus
Claremont Pastry, yaitu tuduhan berita hoax dan dampak pada reputasi serta omset bisnis pada kasus Claremont dan Code Blue. Claremont Pastry sendiri adalah sebuah toko kue dengan reputasi yang baik di kalangan pelanggan setianya sebelum adanya konten yang muncul dari Code Blue. Setelah menjadi sorotan adanya konten yang disebarluaskan oleh Code Blue yang menuduh bahwa toko tersebut memberikan kue dengan kualitas buruk kepada panti asuhan dan mengungkapkan bahwa kebersihan yang ada di dapur toko kue ini sangatlah kotor atau tidak layak. Hal ini memicu reaksi negatif dari publik. Selain itu, fakta bahwa informasi tersebut diduga merupakan berita hoax yang berasal dari mantan karyawan dengan dendam memperburuk situasi dari masalah ini. Dampak dari konten ini sangat signifikan dan dapat menyebabkan penurunan omset yang drastis pada toko roti Claremont Pastry. Selanjutnya membahas mengenai research gap. Research gap sendiri atau kesenjangan penelitian ataupun sering dikenal sebagai celah penelitian itu tuh digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sebuah penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu. Dengan memahami kesenjangan atau celah penelitian ini, penelitian selanjutnya dapat mengisi kekurangan yang ada, sehingga menawarkan kontribusi baru dalam bidang penelitian berikutnya. Dalam penelitian yang akan saya lakukan ini, ada 3 research gap atau penelitian terdahulu yang telah saya amati. Lalu slide yang selanjutnya yaitu memaparkan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah saya sendiri itu mengenai penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama bagaimana diksi atau pemilihan kata yang digunakan Code Blue dalam konten TikTok-nya membentuk persepsi negatif di kalangan publik. Lalu yang kedua itu bagaimana gaya bahasa yang diterapkan dalam konten TikTok Code Blue itu terkait dengan ulasan terhadap toko roti Claremont Pastry berkontribusi terhadap suatu pembentukan persepsi negatif di kalangan publik. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana implikasi atau temuan analisis linguistik forensik ini terhadap pemahaman tentang pengaruh bahasa dalam konten media sosial terhadap opini publik dan potensi dan konsekuensinya di dalam hukum di Indonesia. Selanjutnya adalah tempat penelitian. Penelitian ini berfokus pada konten digital yang ada di TikTok dan dampaknya terhadap persepsi publik. Jadi penelitian yang dilakukan ini dilakukan secara virtual. Maka dari itu, lokasi penelitian utama adalah sebuah lanskap digital TikTok, di mana interaksi pengguna dan ruang publik berfungsi sebagai arena pembentukan dan penyebaran persepsi publik. Jadi dapat dikatakan bahwa tempat penelitian yang akan saya lakukan itu dalam bentuk lanskap digital, yaitu lanskap digital sendiri itu merujuk pada media online yang terdiri dari beberapa platform aplikasi ataupun dan konten yang dapat diakses melalui internet, khususnya yang akan saya ambil pada platform digital TikTok pada konten yang diunggah oleh Code Blue sebagai data primer dan interaksi pengguna serta ruang publik yang lebih luas lagi sebagai pembentukan atau penyebaran dari persepsi publik. Slide selanjutnya membahas mengenai data dan sumber data. Jadi penelitian yang akan saya lakukan ini menggunakan 2 jenis data utama, yaitu yang pertama itu data primer dan data sekunder. Data primer itu terdiri dari 2 konten video yang diunggah oleh akun TikTok Code Blue, lalu data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan memberikan konten yang lebih luas. Jadi pada dasarnya data primer itu terdiri dari 2 video yang diunggah oleh Code Blue, yang mana secara spesifik itu membahas mengenai ulasan dan kritikan terhadap toko Claremont Pastry. Di dalam konten ini yang menjadi fokus utama dalam analisis yang akan saya lakukan itu mengenai identifikasi diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh si pembuat konten.
Lalu data sekunder sendiri itu berfungsi sebagai pendukung yang mana memberikan konteks yang lebih luas lagi terhadap suatu fenomena yang dianalisis, yaitu mengenai fenomena code blue dan Clermont-Pastry, termasuk mengenai berita dan artikel yang membahas secara khusus mengenai Clermont-Pastry dan akun TikTok Code Blue, serta informasi mengenai gugatan hukum dan perkembangan kasus di kepolisian mengenai gugatan Clermont-Pastry kepada Code Blue. Lalu selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Ada beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama mengenai pengumpulan konten video, yaitu mengumpulkan video TikTok dari akun Code Blue terkait Clermont-Pastry, memilih video yang menyebutkan atau mengulas ataupun mengkritik mengenai Clermont-Pastry dan Code Blue, lalu observasi dan perekaman, di mana nantinya saya akan mengamati dan merekam video yang relevan tanpa interaksi ataupun komentar. Lalu adanya transkripsi, yaitu melakukan transkripsi atau pencatatan seluruh ujaran dan narasi dari video dari segi kata demi kata. Lalu transkripsi menjadi dasar untuk analisis diksi dan gaya bahasa. Lalu selanjutnya ada poin mengenai pengumpulan komentar dan tanggapan. Ini bertujuan untuk merespon ulasan dari Code Blue. Lalu bagaimana sih cerminan dari persepsi atau opini dari publik. Lalu selanjutnya ada pencatatan data. Mencatat data secara sistematis dalam format yang sesuai untuk analisis. Transkripsi disimpan dalam bentuk teks, komentar, dan tanggapan yang dikategorikan berdasarkan tema. Data sekunder dicatat dalam bentuk catatan yang ringkas dan relevan. Lalu yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik penelitian yang akan digunakan dalam penelitian saya yaitu pengumpulan data. Ketika melakukan penelitian ialah dengan teknik mendengar, mencermati, membaca, dan mencatat hasil temuan dari data sesuai dengan kebutuhan yang akan saya lakukan. Setelah data semuanya terkumpul, selanjutnya dapat diklasifikasikan berdasarkan keperluan dari penelitian. Setelah itu dapat dianalisis sesuai kebutuhan penelitian. Baiklah, itulah hasil pemaparan mengenai proposal mini atau proposal sederhana yang akan saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.